Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah, kali ini pelajaran kita sudah memasuki pelajaran ke-7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Untuk subtemanya, apa makna Rasul Allah? Anak-anakku, ada yang tahu apa sih Nabi dan Rasul itu? Siapa sih Nabi dan Rasul itu? Nah, mari mengenal Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Manusia pilihan ini bertugas membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pilihan tersebut adalah Nabi dan Rasul. Berarti Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu. Anak-anakku, untuk pengertian Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri, tetapi Rasul bertugas dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-48 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Anak-anakku, ada yang tahu perbedaannya Nabi dan Rasul? Nah, kita jelaskan ya. Untuk Nabi itu berasal dari kata naba'ah yang artinya berita atau informasi. Sedangkan Rasul itu berasal dari kata risalah yang artinya menyampaikan. Terus untuk perbedaan yang kedua itu kalau Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Untuk perbedaan yang ketiga itu Nabi melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya. Kalau Rasul perbedaannya membawa syariat baru atau hukum baru. Untuk perbedaan selanjutnya, keempat, Nabi itu belum tentu Rasul, karena Nabi ada berapa jumlahnya anak-anak? Ada 25. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Rasul itu termasuk Rasul ulul azmi. Nanti dijelaskan selanjutnya ya. Anak-anak, ada yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul itu? Nah, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, kalau Nabi itu ada 25 orang. Tetapi yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada rasul-rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Makanya ada 25 orang nabi yang wajib
kita ketahui, tapi sebenarnya nabi itu ada banyak, hanya Allah yang tahu. Anak-anak, berkaitan dengan jumlah nabi dan rasul ada berapa, itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya yang berbunyi dari Abu Dzar, ia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Jumlah nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul itu sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang sangat besar." Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anak, jumlah nabi dan rasul itu di dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan ada 124.000, tapi yang termasuk rasul itu ada 315 orang. Sebenarnya jumlahnya banyak sekali ya anak-anak, tapi yang wajib kita ketahui kalau nabi itu jumlahnya hanya 25. Anak-anak sudah hafal 25 nabi semua apa belum? Nah, untuk tugas hari ini anak-anak menghafal 25 nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Boleh sambil dilakukan atau dinyanyikan, boleh disebutkan satu persatu. Nanti hasilnya di video dikirim ke nomor Bu Jana. Seperti biasa ya anak-anak. Terima kasih, sampai di sini dulu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Tetap jaga kebersihan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai pernah bosan ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi. Wassalam.